Hai, Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah kasus yang lagi hangat dibicarakan. Apakah itu? Saya juga nggak tahu. Yang jelas, Anda yang sekarang duduk manis di rumah atau dimanapun itu, jangan kemana-mana. Ikuti terus penelusuran kasus ini. Bagi yang pertama kali menonton tayangan ini, program ini akan memberikan solusi di setiap permasalahan. Apakah Anda itu masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah bisnis yang lagi turun, atau masalah percintaan, atau apapun itu. Nah, sekarang ada seorang klien kita yang bernama Benny. Si Benny ini punya masalah, ia pengen buka usaha di bidang hardware atau penjualan hardware seperti PC, laptop, mungkin printer atau lain-lain sebagainya. Namun ia bingung nih apa yang harus dia kerjakan. Untuk itu si Benny pun telah mengirimkan beberapa pertanyaan kepada tim kami mengenai usaha yang ia ingin rintis. Dan tidak ketinggalan pula, kami sudah memanggil beberapa tim ahli yang kami miliki yang kompeten tentunya, yang akan memberikan solusi pencerahan kepada kita semua. Nah, pada awalnya si Benny ini mengeluh, "Bang, perencanaan usaha saya ini gimana nih? Bang, planning apa yang harus saya lakukan?" Untuk menjawabnya, mari kita dengarkan narasumber kita berikut ini. Apa itu perencanaan? Perencanaan merupakan suatu proyeksi tentang apa yang harus dilaksanakan guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan adalah suatu proses menetapkan keputusan yang berkaitan dengan tujuan yang akan dicapai, sumber-sumber yang akan diberdayakan, dan teknik atau metode yang akan dipilih secara tepat untuk melaksanakan tindakan selama kurun waktu tertentu. Kegiatan apa sajakah dalam fungsi perencanaan? Kegiatan-kegiatan dalam fungsi perencanaan yang pertama, menetapkan tujuan dan target organisasi. Tujuan merupakan suatu sasaran di mana kegiatan itu diarahkan dan diusahakan untuk sedapat mungkin dicapai dalam jangka waktu tertentu dan diketahui oleh semua orang yang terlibat. Dalam kasus tersebut, Benny sebagai pemimpin lembaga tersebut bersama pengurus lain merumuskan dan menetapkan pra-perencanaan sebagai tolak ukur atau acuan dalam melakukan program perencanaan. Hal yang perlu dirancang adalah merumuskan visi, misi, dan tujuan yang hendak dicapai, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Visi lembaga itu harus dapat dijadikan sebagai cita-cita bersama segenap pihak yang berkepentingan di lembaga tersebut pada masa yang akan datang. Visi lembaga juga harus mampu memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan pada segenap pihak yang berkepentingan. Visi lembaga juga dirumuskan berdasar masukan dari berbagai pihak yang terlibat atau pihak yang berkepentingan. Kemudian misi lembaga. Misi lembaga yang dibuat harus mampu memberikan arah dalam mewujudkan visi sekolah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Misi lembaga dibuat harus merupakan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Misi lembaga juga harus menjadi dasar program pokok sekolah. Tujuan lembaga pendidikan. Tujuan lembaga pendidikan harus bisa menggambarkan tingkat kualitas dan kuantitas yang perlu dicapai dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang. Hal kedua yang dilakukan dalam kegiatan perencanaan yaitu merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target organisasi. Strategi merupakan tindakan penyesuaian dari rencana yang telah dibuat. Perlu diadakan penyesuaian disebabkan oleh adanya berbagai macam reaksi. Karena itu, dalam membuat strategi haruslah memperhatikan beberapa faktor seperti ketetapan waktu, kecepatan tindakan yang akan dilakukan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu dalam kegiatan perencanaan, ditentukan sumber-sumber daya yang diperlukan, menetapkan standar atau indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target organisasi. Menetapkan sumber daya yang diperlukan seperti sarana prasarana,
tenaga pendidik, fasilitas penunjang, dan lain-lain. Menetapkan program yang ingin dibuat lembaga pendidikan tersebut. Seperti kasus tersebut, Beni sebagai pemimpin ingin membuka program dengan 3 peminatan, yaitu teknik informatika, teknik komputer, dan rekayasa perangkat lunak. Hal-hal yang lebih rinci yang dapat dilakukan Beni sebagai pemimpin lembaga yang ingin dibentuknya. Yang pertama, lembaga membuat dan memiliki pedoman yang mengatur berbagai aspek pengelolaan yang dibuat secara tertulis agar mudah dibaca oleh pihak-pihak yang terkait. Kemudian, lembaga merumuskan pedoman sekolah, mempertimbangkan visi, misi, dan tujuan sekolah. Visi dan misi dan tujuan sekolah tersebut ditinjau kembali dan dirumuskan secara berkala sesuai dengan perkembangan masyarakat. Jelas sekali yang disampaikan oleh narasumber tadi. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara pembagian kerja atau job specialization atau divisi of work dan apa saja sih yang dibutuhkan? Selengkapnya mari kita dengar penjelasan berikut ini. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam job description. Yang pertama, perumusan fungsi, tugas atau kegiatan jelas dan tegas. Kedua, penempatan orang secara tepat, yaitu atas dasar pertimbangan objektif. Yang ketiga, kejelasan dan ketegasan wewenang serta tanggung jawab. Yang keempat, kejelasan pertanggungjawaban dari masing-masing anggota. Pembagian kerja atau division of work, seperti contoh di bawah ini. Yang pertama, manajemen pertama atau low level management. Contohnya, kelompok dosen, bagian administrasi, unit pelaksanaan teknis, perpustakaan, pusat komputer dan pengetahuan. Yang kedua, manajemen menengah atau middle level management. Contohnya itu program studi, misalnya teknik informatika atau teknik komputer dan sebagainya. Yang ketiga itu manajemen puncak atau top level management, yang contohnya di mana adanya ketua dan wakil ketua. Kemudian yang tak kalah penting, bagaimana Beni melakukan pengarahan kepada anggota atau karyawannya? Mari kita simak penjelasannya. Fungsi pengarahan dan implementasi sendiri yaitu program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi, serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Dalam fungsi penggerakan, manajer memiliki deskripsi pekerjaan sebagai berikut, yaitu pertama, memberitahu dan menjelaskan tujuan kepada para bawahan. Yang kedua, mengelola dan mengajak bawahan untuk bekerja semaksimal mungkin. Yang ketiga, membimbing bawahan untuk mencapai standar operasional atau pelaksanaan. Yang keempat, mengembangkan bawahan guna merealisasikan kemungkinan sepenuhnya. Yang kelima, memberikan orang hak untuk mendengarkan. Yang keenam, memuji dan memberikan sanksi secara adil. Yang ketujuh, memberi hadiah melalui penghargaan dan pembayaran untuk pekerjaan yang diselesaikan dengan baik. Yang ketujuh, memberi hadiah melalui penghargaan dan pembayaran untuk pekerjaan yang diselesaikan dengan baik. Yang kedelapan, memperbaiki usaha penggerakan dipandang dari sudut hasil pengendalian. Cara-cara penghargaan yang dilakukan dapat berupa pertama yaitu orientasi. Orientasi merupakan cara pengarahan dengan memberikan informasi yang perlu supaya kegiatan dapat dilakukan dengan baik. Yang kedua yaitu B. Perintah, merupakan permintaan dari pemimpin kepada orang yang berada di bawahnya untuk melakukan atau mengulangi suatu kegiatan tertentu pada keadaan tertentu. Yang terakhir yaitu delegasi wewenang. Dalam pendelegasian, wewenang ini dipimpin melimpahkan sebagian dari wewenang yang dimilikinya kepada bawahannya. Dan yang terakhir, masalah yang masih diragukan oleh pikiran Beni, bagaimana caranya untuk melakukan pengawasan atau controlling karyawannya akan dijawab oleh narasumber paling mantap di sini. Silakan. Nah, sebelum kita melakukan pengawasan, kita terlebih dulu harus tahu apa sih tujuan dari pengawasan itu sendiri. Nah, proses pengawasan atau pengendalian menjadi penting dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya untuk diimplementasikan agar sesuai target perusahaan kita.
Di samping itu juga, tentunya tujuan utamanya tidak lain atau tidak bukan agar bisnis atau perusahaan kita ini diharapkan bisa bersaing di era globalisasi saat ini. Ya, mungkin langsung saja untuk memberikan solusi yang dirasakan oleh si Benny tadi. Cara yang pertama, hal pengawasan apa atau langkah apa sih yang harus dilakukan Benny sebagai seorang pimpinan? Yaitu menetapkan alat ukur sebagai standar ataupun metode untuk mengukur prestasi kerja dengan cara menetapkan standar dimulai dari menetapkan sebuah tujuan atau sasaran secara spesifik tentunya dan mudah diukur. Dalam mengukur atau menilai pelaksanaan atau hasil pekerjaan bawahan, kita harus mempunyai alat penilai atau pengukur standar. Kedua hal tersebut harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum bawahan melakukan tugas-tugasnya. Dan kita pun baru bisa menilai hasil pekerjaannya. Fase kedua, melakukan penilaian prestasi kerja. Untuk mencapai sasaran keberhasilan, alangkah baiknya dilakukan secara berulang-ulang, secara langsung ataupun melalui instrumen keefektifan. Pada langkah yang ketiga, kita harus membandingkan dengan standar apa yang kita telah tetapkan antara kenyataan yang ada di lapangan. Dimaksudkan agar hasil pengukuran ini menjadi bahan informasi keberhasilan pemasaran yang telah dilakukan. Yang terakhir, jika fase sebelumnya dipastikan, jika terjadi penyimpangan, penyelewengan, maka perlu dilakukan tindakan korektif. Dengan cara apa? Dengan cara memperbaiki setiap lini dan mudah-mudahan bisa sesuai target tentunya. Terima kasih.